Nah, dari latihan soal ini ada soal berbunyi, seorang supir truk berusia 39 tahun masuk rumah sakit setelah mengalami luka bakar pada dada bagian depan, lengan, dan tangan akibat kebakaran yang terjadi pada truk yang dikendarainya. Diketahui supir tersebut berat badannya adalah 60 kg dengan estimasi luka bakar 30%. Berapakah volume resusitasi cairan yang diberikan pada klien tersebut pada 8 jam pertama berdasarkan volume Baxter atau Parkland? A. 9.600 cc, B. 4.800 cc, C. 3.600 cc, D. 2.400 cc, atau E. 1.200 cc. Nah, untuk soal latihan pertama ini mungkin teman-teman yang sudah mengerti, mungkin teman-teman bisa jawab dulu nanti pada menit ke-40 nanti saya akan bahas untuk teman-teman semua ya. Jadi teman-teman coba latihan dulu nih untuk soal yang latihan yang pertama ini nanti kita bahas pada menit ke-40. Iya. Kalau sudah teman-teman sudah mengerjakan di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab yaitu C 3.600. Nah, untuk membuktikannya kita kerjakan dulu soalnya ya. Dari sini diketahui bahwa supir truk usia 39 tahun masuk rumah sakit mengalami luka bakar pada bagian dada, depan, lengan, tangan akibat kebakaran yang terjadi pada truk yang dikendarainya. Diketahui supir tersebut memiliki berat badan 36 berat badannya itu adalah 60 kg ya. Jadi sudah diketahui untuk berat badannya itu adalah 60 kg. Untuk luas luka bakar atau LB itu adalah 30%. Nah, jadi sudah mudah nih. Langsung saja kita masuk untuk yang rumus Baxter-nya. Untuk dalam 24 jam yang pertama dulu ya, kita harus ketahui ya, karena untuk masuk mencari 8 jam yang pertama, kita harus tahu dulu untuk kebutuhan cairan selama 24 jam yang pertama. Jadi untuk rumus 24 jam yang pertama, rumusnya adalah 4 mili dikali dengan kilogram berat badan dikali dengan luas luka bakar. Jadi 4 dikali dengan berat badannya itu adalah 60 dikali dengan luas luka bakar adalah 30, maka hasilnya adalah 4 kali 1.800 untuk 60 kali 30, hasilnya adalah 7.200. Nah, 7.200 ini masih yang untuk 24 jam ya, atau total cairan kebutuhan untuk yang satu hari. Yang ditanya di sini adalah 8 jam yang pertama. Otomatis untuk rumus untuk mencari 8 jam pertama adalah 1/2 dikali dengan jumlah kebutuhan cairan dalam satu hari atau dalam 24 jam yaitu adalah 7.200. Jadi 1/2 dikali dengan 7.200 hasilnya adalah 3.600. Jadi sudah jelas ya untuk soal ini jawabannya itu adalah yang C. Nah, sekarang nih kalau untuk dari soal yang ini yang 3.600 kalau saya tambah soalnya lagi untuk teman-teman kira-kira berapa tetes yang diberikan untuk 8 jam yang pertama? Untuk 8 jam yang pertama dengan faktor tetesannya itu adalah 20. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab nanti jawab saya di kolom chat ya. Jadi dari soal ini kita punya soal lanjutan seperti pada contoh soal yaitu dari 8 jam dengan faktor tetesan 20, kira-kira diberikan berapa tetes untuk pada saat kita pemberian cairan kepada pasien ya? Teman-teman mungkin bisa menjawab dulu. Iya, jadi ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab sini, yaitu 150. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi kalau kita ketahui untuk kebutuhan cairannya itu, kalau dari soal yang tadi, maka dapat jawabannya itu adalah 3.600. Nah, dari 3.600 ini kita kali dengan faktor tetesan kita, yaitu adalah 20, kemudian dibagi dalam pemberiannya itu adalah 8 jam pertama, kemudian dikali dengan 60 untuk nilai patennya. Yang ini kita langsung potong saja jadi 1/3 jadinya 3.600 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 150 untuk yang bagi teman-teman ya. Sekarang ketika udah mendapat 8 jam yang pertama, sekarang saya tanya lagi nih untuk 8 jam yang kedua, itu kira-kira berapa tetes yang diberikan untuk 8 jam yang kedua? Ya, sudah ada beberapa teman-teman yang menjawab ya. Ya, sebenarnya sih ini yang penting kita mengerti saja. Untuk mencari 8 jam yang kedua itu kita tidak harus lagi kayak membagi lagi nih yang total kebutuhan cairan yang pertama tadi yang 7.200 itu
kita tidak perlu bagi lagi secara bertahap berturun-turun lagi. Tapi kalau kita lihat di soalnya itu, kita langsung saja tuh, kayak ini kan 8 jam yang pertama kan 3.600 nih, otomatis untuk 8 jam kedua itu nilainya ini hanya dibagi 2. Jadi hanya 150 dibagi 2, nilainya itu ada 75, otomatis 75 tetes lah yang diberikan kepada teman-teman. Dari mana bisa tahu makro atau oh ini soalnya nih untuk yang biasanya kalau untuk dalam untuk yang teman-teman yang luka bakar itu biasanya tidak pernah menggunakan mikro ya, tapi kita biasanya itu menggunakan yang makro, yang 20 ya, supaya untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Jadi walaupun di soal dia tidak taruh apakah pakai makro atau mikro, itu langsung kita saja bisa cari untuk yang pakai makro ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikut, yaitu seorang klien berusia 60 tahun datang ke ruang IGD bersama teman kerjanya. Kemudian, 1 jam yang lalu, klien ketika dan temannya ingin memasang teralih plafon rumah, klien tersengat listrik. Terdapat luka bakar pada telapak tangan sampai ke siku sebelah kiri dan kanan, kaki kanan sampai alat vital klien. Berdasarkan rumus Rule of Nine, berapakah persen luas luka bakar klien tersebut? A23, B19, C28, D36, atau E27. Kemudian soal lanjutannya, dan berapakah kebutuhan cairan pasien untuk 24 jam jika berat badan pasien 50 kg? Apakah A 5.400, B 5.500, C 5.600, D 5.700, atau E 5.800? Nah, untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengerjakannya dulu, nanti baru kita bahas bersama-sama. Saya berikan waktu 5 menit ya, jadi nanti kalau di saya sini pukul 14.50, nanti baru kita bahas soalnya secara bersama-sama. Jadi untuk teman-teman, selamat mengerjakan dulu ya, baru kita bahas lagi. Iya, sudah ya, kita masuk saja pada pembahasan. Di sini juga ada beberapa teman-teman BPBD Kabupaten Muba kayaknya dia sudah langsung membagikan cara kerjanya ya untuk teman-teman semua. Tapi mari kita bahas secara perlahan-lahan ya. Nah, dari soal ini kita harus lihat dulu beberapa pertanyaan yang clue yang penting terkait dengan luas luka bakar. Yaitu yang pertama kita harus tahu bahwa terdapat luka bakar pada telapak tangan. Nah, pada telapak tangan sampai ke siku sebelah kiri dan kanan. Nah, itu poin yang pertamanya. Jadi mulai dari telapak tangan sampai di siku. Nah, yang berikut adalah sebelah kiri ya, berarti tangan kiri dan tangan kanan, berarti nanti kali 2. Kemudian, kaki kanan sampai pada alat vital. Jadi, kaki kanan secara keseluruhan ya, sampai pada alat vitalnya juga. Nah, ini adalah 3 informasi yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu luas luka bakar. Nah, dari 3 informasi ini, mari kita pastikan di gambar yang berikut. Kalau di soal tadi dikatakan telapak tangan sampai siku. Nah, otomatis mulai dari telapak tangan ini sampai pada siku. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau di gambar sini, area depan tangannya ini totalnya 4,5. Dan area tangan belakangnya ini adalah 4,5. Jadi kalau digabung, adalah 9%. Tapi karena dia ini luka bakarnya itu mulai dari telapak tangannya, kemudian area pergelangan tangan sampai pada area siku, otomatis baik itu muka dan belakang ya, otomatis langsung saja kita berikan nilainya itu adalah 4,5 atau seperduanya dari total lengan keseluruhan. Jadi nilainya itu adalah 4,5 untuk tangan kiri dan tangan kanan. Jadi karena ada 2 tangan, jadi 4,5 dikali 2 sama dengan nilainya adalah 9%. Nah, berikut terkait untuk kaki. Untuk kaki secara keseluruhan ini ya, dari soal. Untuk kaki sendiri, untuk luka bakarnya itu adalah 9. Baik itu untuk kaki bagian depan dan kaki bagian belakang, kalau kita jumlahkan jadinya itu adalah 18 ya. Jadi untuk tiap kakinya, untuk keseluruhan baik kaki bagian depan dan kaki bagian 8 itu nilainya adalah 18. Sudah jelas ya untuk poin yang kedua. Sedangkan untuk poin yang ketiga untuk tanda vitalnya, kalau kita lihat dari gambar ini, untuk organ vital itu seseorang itu nilainya itu adalah 1%.
Jadi sudah jelas ya. Kita sudah mendapatkan beberapa informasi, yaitu untuk dari telapak tangan sampai siku 9% karena ada 2 ya, 4,5 dikalikan 2 baik tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian area kakinya yaitu 18% dan area tanda vitalnya yaitu 1. Jadi otomatis kalau kita jumlahkan itu nilainya adalah 28%. Sudah jelas ya untuk nilai 28%. Ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Jadi untuk yang A adalah 28%. Nah, berapakah kebutuhan cairan untuk pasien 24 jam jika berat badannya 50 kg? Nah, ini kita harus kerjakan dengan rumus Baxter ya, yang tadi, yaitu 4 mili dikali dengan jumlah berat badan dikali dengan jumlah luas luka bakar. Nah, otomatis kita masukkan saja 4, berat badannya nih diketahui 50 kg. 4 dikali 50, kemudian dikali luas luka bakarnya adalah 28. Maka 4 kali 50 sama dengan 200, kemudian dikali dengan 28, maaf ini 28 ya, saya coret saja dulu. Dikali dengan 28, maka hasilnya adalah 5.600. Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi bagi teman-teman yang menjawab bagian A-nya adalah C, bagian keduanya adalah C, adalah benar ya. Nah, sekarang coba bagi teman-teman yang mengerjakan dari hasil nilai yang 5.600 ini, coba teman-teman cari untuk berapa tetes jika diberikan pada 24 jam pertama dengan faktor tetesannya itu adalah 20 ya. Mungkin teman-teman bisa kerjakan lanjut juga supaya mengasah lagi kemampuan daripada menghitung jumlah tetesan infus dari pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, sepertinya banyak teman-teman yang sudah mengerti ya. Jadi teman-teman langsung tahu jawabannya itu adalah 78. Mari kita kerjakan juga. Nah, di soal yang tadi, untuk berapa tetes yang diberikan untuk yang cairan 5.600. Jadi langsung saja 5.600 dikali faktor tetesannya itu adalah 20 dibagi dengan lama pemberian adalah 24 jam dikali dengan 60. Nah, untuk ini kita potong aja 1/3 jadi 5.600 dibagi dengan 72 karena hasil kali dari 24 kali 3. Hasilnya adalah 77,7 atau dibulatkan 78. Nah, untuk teman-teman pasti sudah mengerti ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang 78. Kita lanjut lagi ya untuk soal yang berikut. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Beta Nurse tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Beta Nurse akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Beta Nurse untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASKEP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Beta Nurse masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas Bimbel akan terupdate di grup WA.
Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan valid sampai 30 Desember 2023. Jadi jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!